Dania menyuruh sopir taksi online itu menunggu. Lalu dia pun mengambil kunci yang ada di bawah pot bunga. Dania membuka pintu rumah itu dan segera masuk ke dalam. Air mata wanita itu jatuh tidak terbendung saat netranya menyapu tiap sudut ruangan yang ada di tempat itu. Bayangan masa kecilnya melintas di pelupuk mata. Bagaimana ayahnya mengurus dirinya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana dia harus dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ibu. Dulu waktu kecil, dia selalu bertanya tentang kemana ibunya, padahal almarhum ayahnya. Dan ayahnya selalu menjawab kalau ibunya sedang bekerja untuk membelikan Dania boneka baru. Ingatan itu pun menuntun Dania untuk memasuki kamar ayahnya. Di sana masih tertata rapi walau sedikit berdebu. Wanita cantik itu pun membuka lemarinya, bermaksud untuk mencari foto ayahnya. Rasa rindu yang menggelayuti dirinya membuat Dania rasanya ingin memeluk sang ayah kembali. Dania mengambil sebuah foto usang yang ada di dalam kotak, tapi matanya menyipit saat tidak hanya ada foto ayahnya di sana. Dania juga melihat ada foto wanita di sana. Perlahan Dania mengambil foto itu, dan alangkah terkejutnya saat foto itu diperhatikan. Wajahnya mirip nyonya Asti, istri Tuan Morgan. Kenapa foto ini mirip sekali dengan istrinya Tuan Morgan? Gumam Dania. Pikirannya kini melanglang jauh mencari tiap kemungkinan yang silih berganti melintas di kepalanya. Apa mungkin inilah wajah ibuku? Apa mungkin nyonya Asti itu adalah ibuku? Batin Dania terus saja bermonolog. Seandainya bibimnya ada bersamanya, tentu saja dia akan langsung menanyakan tentang foto itu padanya. Sayangnya Dania kini hanya sendirian, tanpa orang tua, tanpa saudara satupun. Dia hanya wanita sebatang kara saat ini. Langkah kaki Dania terlihat berat saat keluar dari tempat itu. Dulu dia begitu ingin menjadikan rumah itu menjadi sebuah panti asuhan. Tapi sayangnya semua itu belum bisa terwujud sampai sekarang. Kita ke pasar, Pak, ucap Dania pada sopir taksi itu. Dan itu pun langsung diiyakan oleh sang sopir. Dalam perjalanan menuju ke pasar, Dania kembali melihat foto yang tadi dia temukan di kamar ayahnya. Banyak hal yang mengganjal dalam pikirannya saat ini. Dia berniat menanyakan tentang foto itu pada Nyonya Asti saat sudah sampai di Bali. Sudah sampai nih, ucap pak sopir membuat Dania tersadar dari lamunannya. Dania pun langsung melihat ke arah sebuah gedung yang paling tinggi di tempat itu. Loli Group, itulah tulisan yang dia baca. Rasa sakit hati wanita itu semakin bergejolak saat melihat tulisan yang ada di bangunan itu. Dia kembali mengingat apa yang dilakukan Marco padanya selama ini. Lihat saja, aku akan segera merebutnya kembali. 2 hari lagi, ini akan menjadi milikku lagi. Gumam Dania. Hati wanita itu terbakar kala mengingat wajah Marco dan juga Loli yang begitu bahagia saat meninggalkannya sendirian di rumah Alex. Sopir taksi itu hanya melirik Dania heran saat Dania hanya diam dan terus memperhatikan bangunan tinggi tersebut. Kita ke hotel XXX, Pak, ucap Dania. Wanita itu seolah menyadari kebingungan yang dirasakan oleh sang sopir taksi. Sementara itu di Bali, Marco sedang bertemu dengan Alex. Dia sedang membahas soal rencana mereka yang kemarin sempat gagal karena anak buah laki-laki itu yang kehilangan jejak mobil yang ditumpangi Dania. Anak buah kamu itu lelet banget sih. Kenapa mengikuti satu orang saja bisa lolos? Ucap Marco kesal. Setidaknya anak buahku udah berusaha berbuat sesuatu. Sekarang lihatlah dirimu. Kamu hanya bisa mengomel tanpa melakukan apapun. Ucap Alex sinis. Aku lagi sibuk saja.
Aku serahkan saja semuanya pada Loli. Aku yakin dia mampu mengatasi masalah ini. Ucap Marco. Dasar bodoh. Kenapa kamu begitu percaya sekali sih pada wanita itu? Apa kamu yakin dia setia dan bisa melaksanakan hal itu? Dari pandanganku, dia hanya wanita bodoh dan manja. Aku heran kenapa kamu bisa tergagap padanya. Ejek Alex. Mata Marco melotot tajam ke arah Alex saat mendengar wanita yang dia cintai dihina oleh sahabatnya itu. Jaga mulutmu sebelum aku merobeknya. Dan jangan pernah sekalipun kamu menghina Loli di hadapanku. Ucap Marco sambil menarik arah Alex lalu mengampaskan tubuh laki-laki itu ke asar. Alex bukannya takut dengan sikap Marco, malah dia tertawa terkakak. Lelaki itu menatap Marco dengan tatapan penuh ejekan. Dia sama sekali tidak menyangka jika Marco sebutin itu pada Loli, dan itu sangat menguntungkannya. Dia mulai berpikir untuk menguasai Loli terlebih dahulu. Setelah itu, Marco pasti juga akan dia kuasai, dan mereka berdua akan menjadi senjatanya untuk menghancurkan Dania. Hari ini, Dania bangun lebih pagi. Tadi malam dia sampai di Bali sudah cukup larut. Rasanya dia ingin tetap tidur, tapi dia harus bangun karena hari ini adalah hari di mana sidang pertama perceraiannya akan digelar. Tapi entah kenapa pikirannya tidak fokus ke situ. Pikirannya malah lebih fokus pada foto yang dia temukan di lemari ayahnya. Kalau benar kamu adalah ibuku, kenapa kamu tega meninggalkanku? Gumam Dania. Wanita cantik itu melangkahkan, meletakkan kembali foto yang ada di tangannya itu ke laci. Setelah itu dia pergi mandi. Walau agak sedikit malas, Dania tetap memoles wajahnya tipis setelah mandi. Dari dulu, dia memang tidak terbiasa menggunakan makeup. Tapi karena kali ini dia adalah seorang asisten dari David, sang pemilik Davida Group, mau tak mau dia harus mengubah kebiasaannya. Walau hanya memakai makeup yang tipis, tapi wanita itu sangatlah mempesona. Dania segera mengambil handbag dan menentengnya keluar kamar. Hari sudah hampir jam 9, jadi dia tidak mau telat di persidangan pertamanya. Langkah Dania semakin cepat saat dia mendengar suatu ketukan pintu dari luar. Ya, sebentar, teriak Dania sambil terus berjalan menuju ke arah pintu. Saat pintu sudah terbuka, Dania pun terkejut saat melihat Nyonya Asti dan juga Faris sudah berdiri dan tersenyum kepadanya. Apa kamu sudah siap, nak? Tanya Nyonya Asti. Dania yang masih terkejut tidak menjawab pertanyaan dari wanita tersebut. Dia malah kembali mengingat foto yang dia temukan kemarin. Dania, panggil Faris. Lelaki itu terlihat heran karena kliennya itu terus saja menatap ke arah Nyonya Asti. Oh iya, maaf aku tadi sedang memikirkan sesuatu. Apa tadi yang Nyonya tanyakan? Ucap Dania. Apa kamu sudah siap? Nyonya Asti kembali mengulangi pertanyaannya. Sudah Nyonya, ucap Dania sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita berangkat, ucap Faris dan langsung diiyakan oleh Dania. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Faris di depan bersama Dania, sedangkan Nyonya Asti memilih duduk di belakang. Apa kamu tegang, Dania? Tanya Faris. Ya, sedikit, jawab Dania. Sebenarnya dia tegang bukan karena persidangan, tapi karena dari tadi Nyonya Asti terus saja melihat ke arah Dania. Santai saja, jawab apapun yang ditanyakan oleh hakim nanti sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutupi, ucap Dania. Ya, aku mengerti, ucap Dania. Kamu tidak usah khawatir, nak. Kami semua bersamamu, ucap Nyonya Asti. Dania terpaku, hatinya seperti terkena siraman air es saat Nyonya Asti mengatakan itu. Dania hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya pelan pada Nyonya Asti. Akhirnya mereka pun sampai di pengadilan agama, dan kebetulan juga Marco dan juga Loli juga baru saja turun dari mobilnya. Apa itu laki-laki yang bernama Marco? Tanya Nyonya Asti.
Dan dia hanya mengangguk pelan dan menatap laki-laki yang berada beberapa meter dari tempatnya berdiri itu. Tanpa dia sangka, Nyonya Asti mendekat ke arah Marco, dan itu membuat Paris dan Dania saling pandang. Dalam hati mereka saling bertanya, untuk apa Nyonya Asti menghampiri Marco dan Loli? Apa kamu yang bernama Marco? Tanya Nyonya Asti. Wanita itu juga menatap ke arah Loli dengan tatapan sinis. Ya, Anda siapa? Tanya Marco sambil melirik ke arah Dania dan Paris yang terlihat berjalan menuju ke arahnya. Dania dan Paris terpana saat Nyonya Asti melayangkan satu tamparannya pada pipi Marco. Kenapa kamu menamparku, wanita tua? Mata Marco melotot tajam ke arah Nyonya Asti. Tamparan itu pantas untukmu, karena kamu udah menyakiti hati seorang wanita, ucap Nyonya Asti. Wanita parubaya itu tidak takut dengan tatapan tajam dari lelaki yang ada di depannya itu. Bahkan Nyonya Asti balik menatap Marco dengan tatapan tajam juga, seolah wanita itu sedang menantang Marco. Sudah Nyonya, lebih baik kita masuk aja. Tidak ada gunanya kita di sini, hawanya busuk, ucap Daniel lalu membawa Nyonya Asti pergi dari situ. Paris pun lalu mengikuti langkah Dania dan Nyonya Asti. Tapi sebelum itu dia terlebih dahulu menatap Marco sinis. Dasar manusia rendahan, ucap Marco geram. Sebenarnya Paris mendengar apa yang dikatakan oleh Marco, tapi dia memilih untuk mengabaikannya, karena menurutnya tidak ada gunanya meladeni omongan Marco yang tidak penting. Fokusnya sekarang adalah memenangkan sidang dan mengembalikan hak Dania. Lihatlah Dania sekarang, dia begitu sombong karena ada yang mendukungnya, ucap Loli membuat Marco semakin kesal. Dia belum tahu siapa Marco sebenarnya, jadi mereka merasa akan mudah memenangkan persidangan ini, ucap Marco. Mereka pun masuk ke arah pengadilan dan tidak berapa lama kemudian sidang pun dimulai. Paris menyampaikan semua tuntutan dari pihak Dania. Pengacara Marco pun tidak mau kalah. Dia memberikan bukti bahwa Dania bukanlah wanita baik-baik, makanya Marco memutuskan untuk menikah lagi. Dan yang lebih mengejutkan Dania, Marco mengatakan kalau dia tidak mengambil tanah Dania itu secara cuma-cuma, tapi dia meminjamkan uang pada paman Dania dengan jaminan tanah tersebut. Dan gilanya, di surat perjanjian itu tertera bukan 200 juta, tapi 2 miliar. Tentu saja hal itu membuat Dania naik darah. Dia tidak menyangka kalau Marco bisa selicik itu. Kamu bohong, pamanku cuma punya hutang 200 juta, dan itu pun tidak padamu, ucap Dania berapi-api. Marco menatap sinis ke arah Dania. Lelaki itu pun memberikan isyarat pada pengacaranya untuk memberikan bukti dari perkataannya. Dan pengacara itu pun memberikan bukti itu di hadapan para hakim. Dan alangkah terkejutnya Dania saat di surat perjanjian itu jelas tertera bahwa pihak pertama yang merupakan paman Dania memberikan kuasa pada pihak kedua untuk mengambil alih tanah yang menjadi jaminan jikalau pihak pertama tidak bisa melunasi utang-utangnya tepat waktu. Paris pun terlihat terkejut dengan bukti yang diberikan dari pihak Marco. Tapi lelaki itu tidak hilang akal. Dia meminta hakim untuk menyelidiki keabsahan surat tersebut, mengingat tidak ada saksi saat kedua belah pihak melakukan tanda tangan perjanjian. Baik, kami akan menunda sidang sampai dengan minggu depan, ucap hakim lalu segera mengakhiri sidang di hari itu. Dania menatap Marco. Tak bisa digambarkan betapa marahnya Dania kepada laki-laki yang selalu menyiksa dirinya itu. Lelaki itu juga sedang menatap Dania sinis. Dia seolah sedang menertawakan Dania saat ini. Dania ingin sekali menghampiri Marco, tapi Nyonya Asti menarik tangannya. Justru wanita parubaya itu sekarang yang terlihat menatap Marco penuh dengan kemarahan. Dengan anggun, wanita itu mendekat ke arah Marco. Melihat Nyonya Asti yang menuju ke arahnya, Marco malah refleks memegangi pipinya yang ditampar oleh Nyonya Asti.
Kenapa kamu memegangi pipimu? Masih ingat ya rasanya ditampar oleh Nyonya Morgan? Ucap Asti. Mendengar nama Morgan, tentu saja Marco terkejut. Siapa yang tidak mengenal Tuan Morgan, pengusaha kaya raya yang kini sedang mempunyai bisnis di segala bidang. Tapi di detik berikutnya laki-laki itu sudah kembali menetralkan rasa terkejutnya. Bahkan lelaki itu tersenyum miring saat menatap Nyonya Asti.